Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang dan berkah Allah tetap atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita haturkan puji syukur. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi sebagai perwujudan amalan surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi liyatafaqahu fiddin, agar kita ini mau mendalami agama, ya. Juga di dalam hadis itu disebutkan man aroda, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, ya, kebaikan, ya, maka yufaqihu fiddin, dia akan ditunjukkan, ya, akan diberikan pemahaman agama yang cukup. Maka itulah kegiatan kita dalam malam hari ini. Kita akan melanjutkan kajian kitab Himpunan Putusan Tarjih yang sudah 1 bulan lebih kita vakum. Kemudian kemarin setelah ditambah dengan narasumber Kiai Haji Mun'amul Azizid, itu kita mulai di pekan pertama dan kedua itu dengan kitab Bulughul Maram, kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian setelah itu baru nyampaikan ke saya, Pak Kodi kan jumbuh nanti dengan kitab HPT, karena itu juga isinya sama-sama fikih, gitu ya. Nah, jadi akhirnya pekan kedua diisi dengan kitab Riyadhus Shalihin, ya, karya Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, itu ya. Jadi kalau itu banyak berisi tentang hadis-hadis, berarti tidak jumbuh dengan kitab HPT. Maka sekali lagi, sebagaimana yang kita pegang sama-sama, ini kitab yang sudah kita jadikan kajian, ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lain, ya. Seperti kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq, ya, itu isinya juga fikih atau hukum-hukum Islam. Kemudian Al-Wajiz, juga begitu. Kemudian Bulughul Maram sendiri, ya. Nah, itu makanya setelah kita cek, memang ada masing-masing plus minusnya, gitu ya.
Jadi kalau yang di sini itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu ini yang dipakai. Nah, jadi tidak dipilah-pilah, ini rukunnya, ini sunnah-sunnahnya, tidak ya. Jadi contoh ya, jadi kalau di dalam hal tentang wudhu ya, itu kalau di situ disebutkan satu ada niat rukunnya. Yang kedua membasuh muka ya. Kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala. Yang kelima itu adalah membasuh kaki. Kemudian berikutnya tertib. Jadi ada 6. Walaupun kalau kita cek benar di Al-Quran itu hanya ada 4 gitu ya. Jadi hanya ada 4. Yang pertama membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, selesai. Dan itu juga sah, itu ya, sah. Nah, makanya mari kita coba kita lihat, kita baca, kita simak bersama-sama bagaimana yang ada di kitab HPT ini ya. Baik, yang pertama itu ada moto ya, moto yang dipakai itu di halaman 44 itu pakai surat Ali Imran ayat 31 ya. Qul, katakan, maksudnya katakan ini hitobnya itu kepada Nabi Muhammad ya, dari Allah supaya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Nah, qul, sampaikan Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu semuanya ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian semuanya mengikuti aku, maksudnya aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, itu aslinya yuhibbukum, nah, kum mati memnya, tapi mem mati ketemu alif lam mati dihidupkan. Yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni kamu dzunubakum ya, mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31 itu. Jadi ini sebagai moto pertama supaya apa? Jadi dalam kita nanti bertoharo, sholat dan seterusnya, itu mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah fattabi'uni. Nah, bagaimana tata caranya itu nanti akan dijelaskan di kaifiyatul kitab toharoh, kitab toharoti, atau kitab tentang bersuci. Kemarin sudah disampaikan sama Ustadz. Jadi yang namanya toharoh itu an-nadzafatu. An-nadzafatu itu artinya bersih gitu ya. Nah, an-nadzafatu. Yang dimaksud dengan an-nadzafatu itu adalah an-nadzafatu minal ahdas. Jadi artinya kita bersih atau suci dari hadas ya, atau dari najis ya. Jadi kalau dalam istilah itu disebut dengan raf'ul hadasi. Jadi mengangkat, menghilangkan hadas, izalatun najasah itu, menghilangkan daripada najis. Nah, itu yang sudah kemarin kita
Kemudian sebenarnya kalau ini nanti akhirnya terkait dengan hanya istilahnya itu terkait dengan masalah apa yang disebut dengan lahiriah saja, ya. Jadi supaya kita beribadah itu diterima oleh Allah, itu lahiriahnya harus bersih, ya. Karena ada hadis la tuqbalu sholatu bi ghairi tahurin. Jadi tidak diterima sholatnya orang yang bi ghairi tahurin, tanpa bersuci atau bersih. Itu artinya dengan wudu. Nah, kemudian sebenarnya juga kalau kita lihat nanti ini secara ilmu mukashafatul qulub, intisari daripada apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, itu pun juga tidak semata-mata begitu, karena bisa jadi kita membersihkan itu hanya dari segi lahir saja, padahal sebenarnya bukan hanya anggota badan kita yang bersih suci dari hadas dan najis, tetapi harus bersih dari dosa, dari kesalahan. Nah, jadi betapapun kita ternyata anggota badan kita dipakai untuk, makanya itu ada level istilahnya toharoh yang pertama, itu ya. Toharoh yang kedua itu bagaimana bersihnya anggota badan dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Itu. Jadi tidak dipakai untuk yang melanggar, benar bersih secara lahiriah, tapi ternyata dipakai untuk ngambil sandalnya orang, ngambil. Nah, ini artinya kebersihan itu anggota masih dipakai untuk kejahatan atau pelanggaran atau maksiat. Nah, juga ada yang tidak hanya itu, tapi lebih ke kebersihan hati. Nah, jadi nanti akhirnya ada namanya bersih atau suci dari akhlak-akhlak, dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ini sehingga nanti dalam sholat pun ketika kita sudah bersih dalam arti lahiriah, tetapi ternyata batin kita tidak sholat, gitu ya. Itu kehusuannya tidak ada, ya. Nah, makanya yang terakhir itu adalah bagaimana an-nadzafatu itu sebagaimana para nabi. Jadi tidak ada terbetik amalan semuanya, baik yang mahdhoh atau yang ghairu mahdhoh, itu tidak ada yang tidak selain Allah. Semuanya hanya untuk Allah. Nah, ini tingkatan yang tertinggi. Maka sekali lagi apa yang kita pelajari ini baru sebatas izalatun najas, jadi menghilangkan najis, atau raf'ul hadas, bagaimana mengangkat, membersihkan dari hadas dan najis. Nah, itu monggo kita coba. Dasarnya yang pertama adalah muqaddimah surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kamu semuanya. Nah, ini apabila ada fi'il madhi diawali dengan idza, itu akan, nah, bukan berarti telah, ya. Apabila kamu akan mendirikan sholat, fagsilu, maka hendaklah kalian basuh
wujuhakum, muka kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marofiki, sampai kedua siku-siku. Wamsaku, kemudian usaplah biruusikum, kepala kamu, wa arjulakum, kemudian basuhlah kakimu, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah ini kalau tadi yang saya bilang hanya ada 4 ya, membasuh muka, kemudian tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Wa in kuntum junuban, jika kalian dalam keadaan junub, bertemunya 2 persunatan atau jima, fattoharu, maka hendaklah kalian bersuci atau dengan mandi. Wa in kuntum mardo, demikian juga ketika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada salah seorang di antara kamu yang buang hajat ya, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, dalam hal ini diartikan jima ya. Falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu so'idan, hendaklah kalian bertayamum dengan debu, toyiban, yang suci. Famsaku, dengan cara mengusapkan biwujuhikum, muka kalian. Nah ini di sini tertulis wa aidiyakum, ini salah ini ya. Wa itu berarti harus disukun ya. Wa aidikum min ya. Jadi usapkanlah ke muka kalian ya, dan kedua tangan kalian. Ma yuridullah, Allah tidak menghendaki liyaj'ala alaikum, menjadikan kamu semua min haraj, kesulitan. Walaki yuridu, akan tetapi Allah menghendaki liyutahhirakum, agar kalian bersih atau suci, waliyutimma nikmatahu, kemudian menyempurnakan nikmatnya, alaikum, Allah, atas kamu, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur, maksudnya berterima kasih diwai keringanan-keringanan itu ya. Jadi dari ayat ini nanti ada 4 pasal. Jadi yang pertama itu tentang tata cara kita itu wudu, kemudian kita mandi, kemudian ada rukhsah orang-orang yang tidak perlu wudu, yaitu orang yang sakit atau orang yang bepergian nggak dapatkan air. Nah, itu bisa dengan namanya tayamum itu ya. Ini landasan daripada tentang kitab Thaharah. Jadi ada beberapa pasal. Yang pertama ini nanti yang kita kaji dulu tentang wudu, kemudian ada mengusap kedua khuf, ada apa itu mandi besar, tayamum, dan istinja. Nah baik, sekarang kita coba idza tawaddota, ya ini tentang kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Nah, idza tawaddota, apabila kalian akan melakukan wudu, fakul, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama itu ketika kita mau ke jeding, mau wudu, langsung bismillahirrahmanirrahim, mukhlishon niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah. Nah ini maka apa yang disampaikan Ustadz kemarin,
berarti di sini begitu kita itu mau mengambil air wudhu, itu artinya dari dalam sudah kita tumbuhkan kesengajaan. Nah, itu. Jadi artinya kalau kemarin itu apakah diucapkan atau tidak, maka yang dimaksud dengan niat itu adalah menurut Ibnu Hazm qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja diri melakukan sesuatu tapi langsung diiringi dengan perbuatan. Nah, jadi katakanlah kita mau ke masjid, ya niat itu ada disebut dengan pekerjaan hati. Ya langsung kita langsung melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita menuju masjid. Demikian juga ketika kita wudhu. Nah, kita mengambil air wudhu itu dari dalamnya sudah niat, sudah muncul. Nah, itu niat itu langsung diiringi perbuatan. Nah, makanya sebenarnya kalau yang diucap karena itu adalah perbuatan hati, setiap orang yang mau bekerja, yang mau buka toko, yang mau ngajar, itu saya kira tidak ada yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau berangkat ke kantor. Itu kan tidak diucapkan, gitu ya. Jadi semuanya pekerjaan hati. Nah, itu. Nah, jadi itu kalau kita ambil istilah kemarin yang disampaikan Kiai Azizid, nah itu yang tidak berarti itu pekerjaan hati yang langsung diiringi dengan perbuatan, itu ya. Nah, jadi ini tidak dipilah-pilah, tapi carane wudhu itu ya apa? Langsung ke tempat wudhu, bismillah, tapi sudah dengan niat. Wagsil kaffaika salasan. Nah, jadi yang pertama itu membasuh telapak tangan 3 kali. Jadi begitu bismillahirrahmanirrahim, sudah niat dalam hati, langsung membasuh telapak tangan, ya, telapak tangan 3 kali sampai bersih, ya. Kemudian wastanna bil araqi aw nahwihi. Nah, kemudian gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sejenisnya. Jadi begitu kita langsung ngambil air wudhu, kita masukkan nggak ada sikat, ya jari-jari kita langsung kita gosok-gosokkan ke gigi kita. Nah, itu wastana bil aroki au nahwihi atau semisalnya. Jadi kalau biasanya ada Y atau yang pakai itu seperti pulpen ya, itu digosok-gosokkan. Nah, itu monggo ya kalau ada. Au nahwihi atau semisalnya, ya seperti jari-jari itu ya. Atau sikat. Sikat kalau kita biasanya cukup dengan jari-jari. Berikutnya yang kelima, summa tamat mat wastansik min kafin wahidin. Langsung kemudian setelah itu berkumur-kumur, kemudian mengisap air dari telapak tangan, kita kumurkan ya. Jadi berkumur-kumur, kemudian kita wastansik, kemudian memasukkan air ke hidung. Nah, itu ya. Wastansik, memasukkan air ke hidung, kemudian kemudian menyemprotkan ya. Nah, kita berkumur-kumur, setelah itu memasukkan ke hidung kita,
Kemudian wabalik fihima malam takun soiman, artinya sempurnakan dalam berkumur dan mengisap air itu apabila kamu tidak puasa. Jadi ini baru masuk ke pemanasan, ini masih belum poin ini ya. Balik sempurnakan fihima dalam melakukan keduanya, baik mengisap air maupun berkumur-kumurnya tadi itu, malam takun soiman, selama tidak dalam keadaan puasa. Jadi nek puasa ndak oleh nemen-nemen. Nah, baru ini summersil wajhaka salasan, baru kemudian basuhlah mukamu. Nomor 7. Nah, 3 kali membasuh muka, 3 kali. Bimashil makoini, nah, dengan mengusap 2 sudut matamu. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita hanya membasuh muka, nah ininya apa ini ujung daripada kelopak mata ini tidak tersentuh. Nah, ini jadi harus sampai masuk ya, itu ya. Jadi disebut dengan bimashil makoini, dengan mengusap 2 sudut mata, itu. Wa itolati ghuslihi, kemudian lebihkanlah dalam membasuhnya. Jadi kalau katakanlah muka kita seperti ini, ya disempurnakan sampai ini, sampai kemudian melebihi daripada muka kita ya. Berikutnya ma'addalki ya. Jadi yang ke-10 itu dengan digosok, jadi ditekan maksudnya ya. Jadi ketika kita membasuh muka, nah ini 3 kali dengan digosok dan atau ditekan, itu. Berikutnya watahallal lihyataka, nah, selailah janggutmu. Jadi kalau ada jenggotnya yang nah itu tangan kita, nah itu harus disela-selai supaya masuk sampai ke ujung rambutnya. Summaghsil yadaika ma'al mirfaqaini bidalki salasan, 12. Kemudian basuhlah tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Jadi begitu setelah muka langsung tangan ini, ini 3 kali sampai mirfaqo ini, sampai siku-siku, kedua siku kita. Baru yang kiri juga dengan bidalki, digosok atau ditekan ya. Nah, itu. Wa khallilil asabi, 13. Apa ini? Selailah jarinya. Nah, jari-jari kita ini disela-selai. Nah, jadi setelah gini ya disela-selai. Nah, ini salasan 3 kali. 14 ma'a itolati ghuslihima, dengan cara melebihkan membasuh kedua tangannya ya. Jadi kalau ini mirfaqo ini istilah sikut kita ini, nah iso ya dilebihkan di sini ya. Jangan sampai malah kurang dari itu. Nah, kemudian wabda bil yumna, ya sesuatu yang bagus itu kita lakukan dengan dimulai dari yang kanan. Yang kanan selesai 3 kali sambil di sela-selai. Nah, itu baru summa amsa biroksik. Setelah kanan kemudian tangan kiri,
sumamsah birosik. Nah, kemudian mengusap apa? Kepala. Nah, mengusap kepala. Jadi tidak membasuh, tidak. Apa bedanya? Jadi kalau membasuh itu mengalirkan. Nah, jadi sampai air itu, nah ini berarti mengalirkan. Nah, iso teles kabeh. Maka ini cukup mengusap. Nah, setelah air tumpah dari sini, cukup dari atas sampai tengkuk, balik lagi ke muka, ya. Nah, itu namanya sumamsah biroksik. Kemudian usaplah kepala. Au binasiatika wa alal imamah, nomor 17, atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu. Nah, tapi biasanya ada yang cukup apa itu jenenge di ngene tok ubun-ubunnya, ya boleh saja wong atau. Jadi baik itu ini atau kita mengusap ubun-ubun sini, ya. Nah, itu yang biasanya pakai surban, ya. Kemudian ya dilepas biar enggak membasahi atau apa namanya nelesi surban. Nah, berikut nomor 18. Apa ini? Bi'im roril yadaini min muqaddamihi ilal kofa waradihima ilai. Ini nomor 18, ya. Jadi di sini dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala hingga tengkuk dan kembali lagi pada permulaan, ya. Tadi ada dua cara. Yang pertama mengusap tadi itu mulai dari sini sampai tengkuk sini, balik lagi. Kemudian ada yang kalau pakai surban dilepas, ya kadang ada yang cukup diusap di ubun-ubunnya saja gitu, ya. Itu sebagai wamsah roksika, cukup mengusap. Roksi itu min roksi, dari bagian, ya. Monggo. Jadi ada yang sampai lengkap dari belakang ini, ada yang cukup mengusap di ubun-ubun. Nah, ini dalilnya mana nanti kita baca. Sekarang baru tata caranya. 19 summam sahil udhunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinahuma bisyabahataini. Kemudian usaplah kedua telingamu, sebelah luarnya dengan ibu jari. Jadi ibu jari ini yang luar. Nah, ini telinga ini, ibu jari di luar. Nah, terus telunjuknya di dalam, ya. Jadi ini namanya mengusap. Jadi tidak membasuh atau membasahi telinga. Jadi cukup mengusap. Nah, mengusap itu nanti dari sini balik lagi 3 kali. Nah, 1, 2, ya, masing-masing 3 kali. Nah, 3. Nah, setelah itu baru yang kiri. Nah, ini apa namanya, nomor 19. Summa ghsil rijlaika ma'al ka'baini bidal kisalasan. Nomor 19, 20 sekarang. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali. Nah, ini jadi kalau dipraktekkan, Pak, ya, yang namanya membasuh kaki itu kan biasanya kan dari atas itu, ya. Nah, kalau Rasulullah itu ada saudara atau sahabat itu namanya Rabi' bin Ka'ab al-Aslami, itu yang biasa nggawakno apa itu jenenge
air ya. Nah, kemudian menuangkan itu dari sini sampai mata kaki sini. Jadi dari sini ke sini. Kalau kita kan dari atas ke. Nah, artinya sebenarnya walaupun pakai pancuran kan ya sebenarnya juga kita ini dari sini sampai mata kaki cukup. Jadi tidak sampai dengkul gitu ya. Jadi ada yang sampai dicuwenjeng sampai, nah itu juga apa istilahnya itu israf, berlebih-lebihan. Makanya dulu kalau kita lihat ya, jadi Rabi' bin Ka'ab al-Aslami itu gawakno itu hanya 2/3 mut. Coba ya apa 2/3 mut itu kan seaku ini coba. Itu wis kena nggo wudu ya apa coba. Nah ini kan luar biasa ini anunya ya. Nah, berarti coba dipraktekkan nanti. Istilahnya tidak ada israf, berlebih-lebihan. Nah ini jadi cukup kalau kaki ya sampai mata kaki itu aja, tidak sampai istilahnya berlebih-lebihan sampai dengkul ya. Ma'al ka'bid dalki salasan, tentu dengan digosok ya. 21 wa khallilil asabi'a ma'a itolati ghuslihima. Ini 21 ini tetap sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya ya. Jadi artinya melebihkan ya jangan sampai kurang dari mata kaki ya. Jadi nah ini tetap di sela-selai gitu ya. Nah ini jadi di kitab ini tidak ada ini rukun, ini sunnahnya, itu enggak. Jadi pokoknya semuanya dilakukan ya. Idealnya begitu. Nah gitu. Nah, nomor 22 wabda bil yumna, tetap mulailah dari yang kanan. Wa ta'ahad ghuslahuma, nomor 23 sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Jadi ya tadi yang saya katakan jangan sampai ada yang terlintas. Jadi artinya ternyata setelah kita membasuh gitu ono di belakang poloknya ini kering. Nah itu nanti ada hadis namanya wailul lil aqab, nah, ya. Celaka neraka wail itu bagi orang-orang yang nek wudunya ndak sempurna. Nah, itu. Nah, ini nanti ini baru tata cara. Summakul, selesai itu kaki, kemudian ucapkanlah itu. Bukan kemudian berkata. Jadi konteksnya itu selesai kaki tadi, kemudian berdoalah atau ucapkan gitu maksudnya. Apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini doanya kita selesai wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, selesai sudah. Ini apa namanya? Jadi kalau kita hitung mulai kita begitu datang bismillahirrahmanirrahim wis ono niat, kemudian setelah niat langsung telapak tangan dibersihkan semua, kemudian setelah itu baru jari-jari juga di selah-selai semua. Nah, kemudian dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri wis berapa itu? 7. Nah, baru setelah itu membasuh muka. Nah ini tidak apa-apa. Ini baru kaifiat saja, nanti dalilnya untuk pekan kedua ya.
Ini pentingnya kita nanti akhirnya tahu apa yang dicontohkan Nabi itu ngono iku ya apa hadise, sama dengan kita membaca, sama dengan kita mendengarkan. Nek kita nggak ketemu Nabi tapi kita mau ngerungokne petuah-petuah Nabi, Masya Allah. Sama kalau kita baca Al-Quran, betapapun kita itu, kalau kita baca sama dengan kita itu berdialog dengan Allah, sama kita bercakap-cakap dengan Allah. Saya kira itu pengantar tentang kaifiatul toharoh, tata cara toharoh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.